Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, dalam masa biasa yang ke-6. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cahaya kehidupan, sembuhkanlah kebutaan mata dan dosa-dosa kami, agar kami dapat memandang Putra-Mu cahaya kami yang dilembahkan oleh setiap orang dalam perjalanan menuju kepada-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 14 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan kita, kebiasaan berpikir kita menentukan bagaimana kita memahami hidup ini. Kebiasaan berpikir materialistis, yaitu kebiasaan atau pikiran yang berpusat pada benda atau materi, membuat kita sulit memahami masalah-masalah rohani. Persoalan-persoalan rohani tidak dapat dirasakan secara langsung. Karena itu, kita berupaya untuk memahaminya melalui bahasa simbolis atau perumpamaan. Dari sanalah
kita berupaya untuk merenungkan maknanya. Hal inilah yang dialami oleh para murid Yesus yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengingatkan mereka, para murid, agar mewaspadai ragi atau pengaruh orang Farisi, khususnya kecenderungan mereka untuk menekankan aspek ritual. Di samping itu juga, Yesus meminta mereka mewaspadai ragi Herodes, khususnya aspek kuasa politiknya. Para murid hanya bisa memahami ragi dalam hubungannya dengan roti atau makanan. Ingatan mereka hanya berkelindan dengan soal duniawi, urusan perut belaka. Kecenderungan manusia untuk memusatkan perhatian pada urusan duniawi dan hal-hal materi telah mengakibatkan datangnya air bah, sebagaimana kita dengar dalam kisah Perjanjian Lama. Hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan, sebab ia taat dan beribadah kepada Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, Yesus juga mengingatkan para murid, termasuk kita yang hidup di zaman sekarang, agar mawas diri supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Ia berkata, hati-hati dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kita perlu ketahui bahwa istilah ragi digunakan untuk melukiskan sesuatu yang kecil tetapi berpengaruh besar. Sedikit ragi dapat membuat adonan menjadi besar. Santo Paulus menggunakan kata ragi untuk melukiskan kekuatan tersembunyi yang jahat, menyebar dan merusak orang. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi membuat seluruh adonan mengembang? Para penginjil menggunakan kata ragi kaum Farisi dan ragi Herodes untuk menunjukkan sifat kepura-puraan. Kaum Farisi secara berlebihan memperhatikan hal-hal lahiriah dalam hidup beragama, tetapi mengabaikan hal-hal rohani mendasar yang lebih penting. Ragi Herodes adalah semangat keduniawian yang dikuasai oleh kesenangan dan ambisi politik dalam diri manusia. Dengan pemahaman seperti ini, wajarlah kalau Yesus mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap ragi Farisi dan ragi Herodes. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Sebagai murid-murid Yesus dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita sering tidak luput dari godaan-godaan dalam hidup kita. Kita seringkali tidak mawas diri terhadap berbagai hal yang ada di sekitar kita. Satu hal yang penting adalah kemampuan kita untuk bertahan dalam setiap pencobaan, karena setiap orang bisa terpikat oleh keinginannya sendiri. Santo Yakobus berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan
yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihinya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apakah kita pernah berpura-pura dalam hidup beriman? Dewasa ini ragi Farisi dan ragi Herodes, apakah itu masih ada? Maka pandai-pandailah kita membaca tanda-tanda zaman, dan hendaklah hidup beriman kita selalu waspada, agar kita tidak jatuh dalam ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengantar kita untuk menjadi orang-orang beriman yang sejati di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.